Oke guys, kita akan live 30 menit ke depan guys ya. Cuaca luar lagi panas, kita lagi mau live di rumah contoh aja guys. Kita sampai keliling dulu guys. Lihat kamar anak. Tadi itu kamar anak satu, ini kamar anak dua guys ya. Terang banget guys desainnya guys. Ini kamar utama guys. Coba keliling kamar utama. Ini kamar mandinya guys ya. Kamar mandinya. Semua dapat pencahayaan guys. Saya buka aja. Kamar ukuran berapa? Kalau ini lebarnya 3,5 meter guys, 3,5 meter. Kalau dari sana ke sini jatuhnya sekitar 4 meter ya, karena ranjang ini kan lebarnya 1,8. Nah, masih ada sisa lorong sama kabinet ini 4 meter bersih. Nah di sini ada kamar mandinya lagi di dalam kamar ada kamar mandi ya. Jadi kalau mau ukur dari sini berarti sekitar 6 meter ya guys, sekitar 6 meter kali 3,5 kalau mau dari pintu situ ya, karena kan kamar mandi di dalam. Nih meja makannya guys. Kalau ini dapurnya, yang suka dapurnya tuh di tap-tap layarnya. Mana suaranya yang suka dapur model begini? Ayo. Hari ini di lapangan panas guys, lagi malas ke lapangan. Itu lagi ada pembangunan sebenarnya, cuma karena cuaca panas kita di dalam rumah contoh aja guys ya. Itu lagi ada pembangunan tuh guys, cuma kita nggak ke sana dulu guys ya. Lebih enak adem-adem dulu di dalam ruangan ini guys. Penutupnya hilang kemana dia, dibikin jelek. Ini rumah konsepnya open space. Anda perhatikan ya pencahayaannya guys ya. Pencahayaannya sangat bagus nih guys. Ini kebetulan sebelah kanan sini hooknya ada sisa tanah, jadi buka jendela. Dia kalau tak buka jendela pun ada inner courtyardnya guys. Inner courtyard ini yang bikin penerangan. Nah di kamar utama kan sudah ada jendela ke depan. Nah kamar mandinya dapat ventilasi. Terus kamar keduanya dapat jendela. Nah biasa kalau bangun rumah 3 kamar berderet itu susah dapat jendelanya, pencahayaannya. Jadi bikin inner courtyard jadi bagus dia guys ya. Ini dia, ini kamar anak guys. Tak keliling dulu ya. Nih. Banget bro. Ada kepencet masuk. Oke, udah. Ini konsep open space, dan ini kamar mandi untuk sharing ya. Ada pantangan nggak sih bang kalau kamar berderet 3? Tergantung orang sih ya. Sebagian orang ada pantangnya ya. Kalau kita mah ada rumah sudah syukur. Mau deret 3, kamar tidurnya deret 4. Kalau dikasih nggak pantang saya. Masya Allah. Ada melihatnya bangku ya. Ini terang semua guys ya. Jadi ini kita belajar lihat dari konsep arsitektur ini. Semua ada pencahayaannya guys. Ini kan pintu depan tuh. Nah pintunya udah lebar, kiri kanannya ada jendela. Kalau ada tanah hook, kasih pintu sliding supaya bisa akses ke sisa tanah kita yang di samping ya. Tapi kalau nggak ada pun ini tetap terang karena ada inner courtyard dari sini. Nah jadi supaya nanti di kamar utama jendela ke depan, yang kamar mandinya ada ventilasi. Kamar kedua dia punya jendela.
Nah, di dapurnya juga ada jendela lagi. Belakangnya jendela lagi. Kamar belakang ada jendela lagi. Terang semua deh guys ya. Bagus banget desainnya, thank you. Mamaku soalnya begitu. Iya, karena setiap orang punya pantangan berbeda deh guys ya. Tapi kalau konsepnya misalnya kok kita nggak punya rumah, dikasih rumah berderet 3 kamar, berderet 4, berderet 5, tetap aja kita syukuri. Berapa bulan pengerjaannya bang? Ini lebih kurang kemarin untuk struktur semua finishing rumah sepertinya 1 tahun. Untuk interiornya 4 bulan lebih kurang kemarin. Kira-kira ya, saya udah lupa guys. Kalau saya nggak menganut kepercayaan Hong Shui ya guys ya. Jadi semua bagi saya oke aja deh guys. Iya, saya mau ku bikin 3 kamar, kalau silang jadi sempit. Ya, kalau kita mau berderet open space kelihatan rumah besar. Kalau silang kan kadang kita masuk, misalnya di sini kamar utamanya, nanti silang di sininya 2 kamar berderet lagi gitu kan. Balikin aja sesuai kebutuhan. Nanti jangan sampai bikin rumah orang tua nggak suka pulang ngomel-ngomel. Nah, jadi tak baik. Lebih baik ikutin aja kata orang tua guys. Di dapurnya guys. Dapurnya sebenarnya simple aja guys ya. Tapi jadi kelihatan mewah dia. Ini luas bangunan berapa? Lebar bangunannya 7 meter. Tembok itu atau tembok sisi dalam sana sampai ke sini 7 meter aja. Ini lebar 7 meter. Tapi bisa kelihatan luas ya guys. Matahari terbit dari arah mana? Oh, matahari dari sebelah kiri ke sana. Berarti sana terbit. Situ terbit, situ tenggelam. Berarti ini hadap selatan. Yang rumah depan ini hadap utara. Tuh nampak ya matahari yang sebelah kanan tuh. Matahari di sebelah sana. Nampak ya? Jadi terbit dari sebelah sini. Ini bayangnya nampak nih ya. Rumah ini bayangnya ke sana. Jadi terbit sini, tenggelam sana, berarti ini rumah hadap selatan. Betul nggak ya? Lebar ruang tamu berapa bang? Ini lebarnya 3,5 meter. Karena rumah kita bagi 2. Yang setengah untuk kamar, setengah untuk plong begini untuk daerah tamu. Jadi ini lebarnya 3,5. Cuma kelihatan luas karena kita pakai bronze mirror ya guys. Jadi kalau Anda merasa sempit rumahnya, dindingnya bisa mainkan cermin dia guys ya. Biar kelihatan luas. Termasuk dapur ini guys. Nih dapur lemarinya semua pakai bronze mirror tuh guys. Nampak ya guys ya. Ya, atasnya juga bronze mirror biar kelihatan luas dia. Kitchen setnya bahan apa bang? Ya kalau ini kita tetap dari multiplex, cuma kita bungkus depannya itu pakai bronze mirror. Nah bingkainya itu pakai aluminium, kombinasi bronze mirrornya. Nah kalau untuk top table-nya ini pakai marmer guys. Pakai marmer, backsplash-nya juga pakai marmer ya guys. Itu dia guys ya. Inspiratif banget. Terlihat luas. Iya. Permainan cermin kaca, pintu-pintu sliding begini bikin rumah akan sangat luas dia. Tinggi backsplash-nya bang. Ini seingat saya 70 atau 80 cm. Cuma saya lagi nggak bawa meteran guys. Ini harusnya 80 nih guys. Kalau kita lihat ini 60, sekitar 70 lah ini ya jatuhnya ya. Cuma saya nggak bawa meteran guys. Ini ada jendelanya guys ya. Ada jendelanya. Jadi permainan jendela banyak bagus dia guys untuk rumah. Panjangnya itu kalau tanah 22, carport itu 5 meter, sisa tanah 5 meter, berarti sudah habis 10, berarti panjang rumah ini 12. Cuma dia zigzag dia guys ya. Nah, jadi ada nongol ke sini yang zigzag nongol dia guys. Asik betul kalau ada taman. Yoi, kita lihat ya. Taman belakang sama samping itu nyambung dia guys. Ini sisa tanah belakang. Nanti daerah sini untuk apa namanya, jemuran, bisa untuk mesin cuci, jemuran tinggal kasih kanopi aja guys ya. Tinggi dari lantai ke plafon berapa ya? Kalau tinggi dari yang lantai ini ke plafon gypsum yang putih 3,2, ke yang PVC ini 3 meter.
Ini tembak sampingnya guys. Ini pas belakang ruko kita ya. Spill kamar mandinya siap. Ini biar kita punya pengen. Kalau ini pakai konduk guys, jadi tahan terhadap cuaca ya. Kamar mandi ada 2 ya. Kita spill yang untuk umum dulu. Nah, spill untuk umum. Kamar mandi usahakan begitu buka pintu selalu tampaknya wastafel, jangan kloset ya guys ya. Karena begitu buka wastafel enak dilihat dibanding kloset dia guys ya. And then kaca cermin wastafel itu bikin tinggi biar kelihatan mewah dia guys. Jadi jangan kecil, bikin tinggi jadi kelihatan mewah. Kemudian daerah basah, daerah kering kalau bisa ada sekatnya supaya nanti yang malam mau cuma gosok gigi, cuci muka jadi nggak basah-basah lantainya ya. Nah ini sudah ada trapnya juga guys. Ini sebenarnya ada trapnya ya. Jadi nanti basah pun kemiringan. Nah ini klosetnya sebelah sini ya. Nah kita lihat spill yang kedua. Kamar mandi ada 2 guys. Thank you yang sudah kasih love-nya. Di tap-tap aja terus ya. Biar tangan saya nggak pegel. Ini yang kedua guys. Sama. Wastafel, main cerminnya tinggi ya. Jadi kalau main cerminnya itu tinggi, manjang gitu kelihatan mewah dia guys. Kemudian kombinasi keramiknya guys. Nah kalau secara warna saya lebih suka yang ini karena lebih terang dibanding yang tadi lebih gelap dia guys ya. Nah ini kita pakai yang matte semua supaya nggak gampang kelihatan kotor. Sama ada sekat kaca mandinya guys. Nah yang penting itu kamar mandi usahakan ada ventilasi begini. Nah terus pakai exhaust ya. Exhaust tuh pas di atasnya kloset guys ya. Cuma ini kombinasinya pakai keramik mosaik pun lebih bagus. Ada yang sisi dinding, ada yang sisi di lantainya ya. Nah, di kombinasinya. Ukuran berapa nih? Ini 2,2 kali 2 meter guys. Cerminnya ukuran berapa kok? Maaf tanya. Ini aku hitung keramik lah. Itu satu keramik itu kan 60 tuh. Keramik 60 berarti 120 tambahkan 20 berarti 1,40. Lebarnya 60. Berarti ini lebar cerminnya 60 kali 140 cm guys. Tempat showernya tidak lebih tinggi kah? Tempat showernya tidak lebih tinggi, lebih rendah. Ini ada trapnya guys. Ini ada trapnya. Tempat 1 cm aja lebih kurang, tapi kan ada sekat kaca ya. Showernya lebih rendah kok. Ukuran panjang dan lebar. Nah lebar ini 7 kali 12 guys. Pakai toren nggak bang? Pakai. Kalau di Pekanbaru itu PDAM belum lancar semua, jadi kita pakai toren semua guys ya. Waduh ada telepon, matikan dulu telepon masuk. Nah, untuk merek showernya apa? Ini mereknya itu Meridian. Ya kalau shower ini bonus ya. Dari developer tidak dapat, tapi kalau oke kita kasih aja lah. Ada kita pakai toren guys ya. Kita lihat 7 kali 12 luas banget kak, benar. Bangunannya ya, karena depan carport udah 5 meter, belakang sisa tanah 5 meter. Lokasi di mana masku? Villa Nava guys. Sumber air sumur ya, betul. Kita pakai sumur bor. Berapa kamar? 3 kamar. Jadi itu yang kamar utama tadi. Ini kamar kedua untuk kamar anak atau kamar tamu juga bisa guys. Dan ini kamar ketiga guys. Nah ini kamar ketiganya guys. Jadi 3 kamar. Kamarnya pun besar-besar loh guys ya. Ini aja udah paling jelek 3 kali 3,5 meter ukurannya guys. Nah ini kalau dibuka lagi biar lebih terang guys. Nah yes. Ini AC-nya disembunyiin dikit. Kursinya merek apa bangku? Kursi yang mana nih? Kursi merek apa? Kemarin kita semua furniture beli di Informa ya. Ya, ini Informa semua guys. Belinya semua di Informa untuk furniture meja. Kursi kamar nih sama Informa semua. Kalau untuk daerah Pekanbaru beli furniture rata-rata ke Informa guys. Iya, Informa guys. Bisa minta tolong spill bawahnya kompor bang? Oh bisa. Kompor, ini kompor listrik guys ya. Ini pakai listrik punya ya guys ya. Kita spill bawahnya guys. Ini dia guys. Nah, ini belum pernah pakai jadi belum dicolok nih guys. Coba lihat bawahnya, tadi minta spill bawahnya ya. Itu dia. Ini spill bawah. Aduh, bisa duduk saat. Coba kita buka semua lah ya. Kayak gitu guys, spill bawah kompornya guys ya.
Kabelnya sudah disiapin, colokan juga sudah disiapin, tinggal konekkan aja. Karena ini kompor listrik guys. Ini satu lantai harga berapa? Saya tak boleh sebut angka ya, kena peringatan TikTok dia guys. Bagus banget kitchen setnya. Oh bagus dong. Ini semua soft close semua nih guys ya. Nih lihat nggak ngebanting dia guys. Jadi nggak ngebanting dia guys. Jadi kalau bikin dapur, lemari semua pakai soft close gini guys ya. Left dibatasi, ya kena lagi. Ya kena lagi peringatan guys. Main cermin berarti Bang ya beker tanda. Betul. Nih main cermin semua guys. Cakep gak jedar-jedor. Yoi. Harusnya semuanya ya gak jedar-jedor ya. Ini juga mainnya cermin guys. Coba kita tes ya. Oh iya, gak jedar-jedor dia guys ya. Ini coba ya guys. Nih kita tutup. Jadi gak ngebanting dia guys ya. Kak bisa bikin ke Jawa Tengah. Kita pekan baru kak. Daya listrik 2200 standar kita. Mau naik daya silakan bebas. Backdrop di ini kamar pakai HPL ya kok. Benar. Ini semua HPL guys. Ini semua HPL. Dengar ya. Semua HPL guys. Ini bungkus total nih. Ini pintunya kamuflase nih guys. Kalau dari sini kan kayak gini modelnya. Itu juga kamuflase guys. Soft close, slow motion boleh. Orang udah ngerti bilang slow motion, soft close orang udah paham deh guys. Nah, ini ya. HP Taco ya. Ya kemarin Taco kalau nggak salah mereknya. Ini ya. Sip. Kamuflase ya. Jadi nggak nampak pintunya guys. Cuma saran saya kalau bikin pintu kamuflase kan nggak ada pegangan tuh. Kalau bisa jangan putih guys. Karena kalau tangan putih suka hitam di sini pegangannya. Keren abis. Thank you. Lantai SPC guys. Kamar utama ukuran berapa? Kalau dari ini dari tembok ini ke sini lebar 3,5. Dari sana sampai ke pintu itu 6 meter. Berarti pintunya nggak bisa kunci dari luar ya? Benar, nggak bisa dikunci dari luar ya guys. Nggak ada pintu pegangannya guys. Ya kalau orang mau pintu kunci dari luar, piye ya? Ada yang bisa bantu saya? Jawab. Kalau dia kunci kan dari dalam. Kalau dari luar berarti tak bisa kunci dia guys. Nah kunci. Ini kan bisa kunci dalam. Kalau luar gimana ya? Nggak pakai pintu kamuflase? Bisa dibantu? Doorstop pakai apa kok? Mana dia? Waduh, gak kebaca merek dari sini guys. Gak kebaca mereknya guys. Kunci dari dalam keluar aja. Ah ya ini ide yang bagus guys ya. Jadi tadi yang tanya pintu ini gimana cara kunci dari luar. Jadi Anda dari dalam. Ya kan, Anda kunci dia kan, oke. Jadi kan ada kuncinya nih, Anda kunci. Nah, berarti masuknya gini kan kuncinya keluar lewat jendela. Ide yang bagus bang, terima kasih bang. Tuh, nanti keluar lewat jendela guys. Cocok deh guys. Ada kucing. Ya bang, makasih bang idenya bang. Agak aneh sih. Ada aja idenya guys ya. Kunci balik lah. Yes, kena peringatan lagi guys. Salahku apa tadi di TikTok lagi ya? Kok sering kali kena peringatannya. Terus bagaimana kunci jendelanya bang? Masalah lagi nih bang. Masalah lagi nih bang. Bisa kunci pintu nggak bisa kunci jendela dia bang. Aduh. Untuk dinding taman pakai cat warna apa kok? Kalau cat kita selalu pakai Jotun Jotasil anti fade punya guys ya. Jadi lebih tahan warnanya guys. Ini Jotun Jotasil guys. Jadi ini semua pakai Jotun Jotasil. Oke. Jotun Jotasil. Sebut merek tadi bang, furniture. Oh alah, bisa jadi ya. Kena pelanggaran tadi guys.
PKU di mana? Villa Nafa. Di TikTok nih banyak sekali aturannya ya. Makanya kadang mau nge-live tuh malas. Langsung diturunkan view-nya tuh. Sudah kena di 2 pembatasan. Mana tadi ya? Kita cek dulu. Mana? Live dibatasi, berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman. Pengungkapan komersil dan pemasaran berbayar. Oh iyalah. Cincailah. Diplesetin dikit. Oh, berarti bilangnya Inforpa. Nah, jadi nggak pakai ma dia. Inforpa jadinya ya. Tinggi plafon benar. Kalau sampai PVC itu 3 meter, kalau sampai Gibson ini 3,5, itu ada 100 cm guys. Oh, sebut merek cat juga. Padahal saya mau tanya merek lampunya. Aku gimana plesetinnya? Coba aku tanya, aku lihat dulu. Nanti saya plesetin, Anda kira-kira aja lah ya. Waduh, nggak kebaca ya. Nggak kebaca guys. Lagi baca. Nggak kebaca guys mereknya guys. Nggak kebaca. Kok lihat ruko depannya dong, gas. Oke, kita keliling yuk, sebentar kita keliling. Bisa gitu ya, kalau cat plesetin ke Joti. Jadi kita kalau sebut merek di plesetin aja, sekarang kita belajarnya guys ya. Yuk kita lihat ruko depannya. Wah, itu ada setrika tuh guys. Wah, ini Anda kalau tembok gelombang, ini caranya guys. Ini. Setelah Anda aci, Anda setrika guys. Jadi banyak orang tanya ya gimana finishing acian biar rapi, bagus. Nah, kita pakai semen mortal, bisa disetrika macam begini guys. Disetrika guys. Jadi nanti akan halus permukaannya. Itu pakai amplas itu. Ya, diaci semuanya, habis itu kering, Anda amplas bersihkan debunya, Anda sealer, baru Anda lakukan cat ya guys ya. Wah, keren mamangnya pakai masker. Iya, sayanya yang hajab guys, karena saya nggak pakai masker. Saya jalan dulu. Tadi mana yang request minta lihat ruko? Kita lihat ruko kita guys. Pakai bata merah atau bata ringan? Bata merah guys, Pekanbaru bata merah gampang dapat, masih murah guys. Nih ruko kita guys. Ruko kita lebar 4,8, panjang 16 meter, lantai bawah, lantai atasnya 18 meter. Jadinya seperti begini guys. Ukuran tanah tadi 7x22 tanahnya, kalau bangunan 7x12. Kalau ruko ini lebar 4,8, panjang 16, lantai bawah, lantai 2-nya itu 18 meter guys. Lantai 3-nya tuh dak terbuka guys ya. Bagus nggak guys ruko kita guys? Ini hasil finishing ruko kita guys. Jalan apa namanya? Jalan Cipta Karya guys. Ini Jalan Cipta Karya. Wah, ini bakal ramai banget sore ya. Bisa macam-macam dibikinnya. Oke, ini ruko kita Villa Nafa guys. Kok tadi tuh yang lantai 1 atapnya dak cor ya? Dak spandek. Spandek. Ruko sama rumah mirip ya tampak depannya guys. Kok pohon tabebuya kuning setinggi apa? Kok pohon tabebuya kuning setinggi Pak Tukang tadi kisaran berapa ya harganya? Oh. Mana orang taman kita bosnya? Udah keluar ya? Kang Yana mana? Udah balik. Anggotanya turun. Ini ya. Tabebuya segini bisa 2-3 juta guys. Ini Kamboja. Mana yang tabebuya tadi? Kamboja nih bang. Di sini kayak nggak ada tabebuya. Di sini nggak ada tabebuya. Di Villa Tenai yang ada tabebuya guys. Ini ya ruko kita guys, Villa Nafa. Kira-kira bisnis apa di sini guys? Biar kita buka. Ini orang taman lagi kerja, biar ada penghijauan. Hari ini baru penanaman guys ya. Jadi nanti perumahannya cepat. Kamboja ya, Kamboja kuning. Kok boleh lihat fasad yang lantai 1 tadi? Gas. Ruko yang gabung kok. Ruko yang gabung ini guys. Rencana buka air tebu aja di sini ya, tebu Jo yang punya kita itu. Kita buka di 2 ruko ini kayaknya bagus nih guys. Wow, long, besar. Mau buka apa nih guys?
Ini dalamnya plong ya, 2 ruko. Mau buka apa nih cocoknya? Yuk. Buka tempat makan boleh, boleh. Jual makan cilok di sini pas nih. Buka 2 ruko bisnis cilok gitu kan. Bukanya di 2 ruko Villa Nava, keren. Bayangin nanti tulisan cilok atau apa lagi tuh. Kok ada yang nyediain sewa homestay? Ada di Villa Tenang yang punya ya. Di Villa Nava belum ada. Jadi 2 ruko ini kita satu jual air tebu, satu buat cilok, keren kali guys. Es tebu jangan lupa, siap. Kita buka es tebunya. Es tebunya jauh. Lagi di daerah Hang Tua, saya lagi di Panam guys. Kedai makan kayak warteg laku keras. Betul. Bisnis yang tak pernah mati, bisnis makan, bisnis minum. Yang ketiga bisnis es batu. Bisnis es batu paling lancar. Laku nggak laku cair soalnya. Tadi yang tanya fasad depan lagi 1 lantai, ini dia guys. Cakep guys. Mana yang tadi tanya fasad? Iya, bisnis es batu laku tak laku cair tuh ya. Nih tadi yang tanya fasad depan nih, yang 1 lantai guys. Nah nih. Cukup ya. Aduh. Begitu kena peringatan guys. Viewer tinggal 18 guys. Aduh, memang gak boleh sebut merek berarti ya. Anjir, projectnya keren-keren. Iya, tim project kita luar biasa guys. No, lagi bagaimana mikirin finishing tampak depan yang lengkung-lengkung tuh. Pakai pipa paralon guys sebagai kepalaannya guys. Itu lagi proses guys. Itu ada tarik benang lot guys ya. Jadi semua tuh harus pakai tarikan benang baru bikin kepalaan sebagai acuannya guys. Nah, lengkungnya itu acuannya nanti pakai pipa paralon ini. Unik kok, gak dibisikin harganya kok. Nanti kalau aku bikin harganya kena peringatan lagi guys. Yang ini harganya 1,3 M. Udah kesal sama TikTok ya kan. Yang ini 800-an guys. Spill Yono Kojep Yono Shoppo. Yang ini 800-an aja guys. Yang ini 1,3 guys. Bedanya ukurannya aja. Ini bangunan lebih besar, ini nanti lebih kecil. Tapi sisa tanah belakang masih 7 meter guys. Kita coba lihat-lihat lagi ke dalam guys ya. Ini masih ada tarikan benang guys. Ada yang tahu nggak tarikan benang ini untuk apa guys? Ada yang tahu nggak tarikan benang ini untuk apa guys? Nampak ya? Ayo, yang tahu nggak? Lagi plester dinding pasti dia di rumah yang lagi proses. Oh, sama, bukan 7x12, 7x22. Tanahnya sama. Cuma kan untuk kamar semua lebih kecil kita bikin. Jadi bangunan kan lebih pendek nih ceritanya. Tapi sisa tanah jadi lebih gede. Sisa tanah belakang ini 7,25 meter. Jadi bangunan lebih pendek, kamar lebih kecil, tapi sisa tanah jadi lebih panjang. Jadi sisa tanah sama 7x22 ukurannya. Nah, level carport. Oke. Carport belum dikerjakan sih. Jadi ini sebagai garis pinjaman. Jadi kita ini garis pinjaman untuk nanti siku bangunan ini ya, siku bangunan ini untuk plesteran sama nanti ambil kepalaan bisa sebagai acuan pinjaman ya guys ya. Tadinya pas mau plester mau ambil itunya pinjaman dari sini, tampak depannya pinjaman, yang batas ini pinjaman guys. Kok mana kata-kata oke guys? Itu untuk konten aja guys. Kalau live oke guys tak bisa. Kok buat sewa Villa Nova bisa dari mana? Di profile saya ada nomor kontak saya guys. Yang mau sewa rumah Pekanbaru ada ya. Yang sewa itu di Villa Tenang guys ya. Project ini belum ada yang sewa. Mau sewa harian, mingguan, bulanan, tahunan bisa guys. Wah kamar. Mas Didi suruh turun kok, itu lagi azan. Hehe. Mereka gas terus guys. Nah, ya ada ini ya. Cara bikin kepalaan plesteran. Nah, ini pakai pipa dilengkungin karena dia lengkung guys ya. Nah, itu pakai kepalan dari atas sampai bawah harus sama dia. Nah, terus pakai water pass biar lurus dia guys. Jadi kalau mau bikin finishing acian, finishing lengkungan begini harus pakai begini guys caranya guys. Ukuran tanah 7x22 semua kok. Benar. Semua 7x22. Sudah kita pecah semua sertifikatnya seukuran 7x22. Mas.
Jadi kita bangun tipe lebih kecil, bangunan lebih kecil, kamar lebih kecil, tapi sisa tanah belakang gede. Ini lagi bikin kepalaannya guys ya. Nanti kita spill videonya guys ya setelah live ini. Masanya lobet juga nih. Sama nanti di sini underground semua guys, kabel semua tanam, paret semua tanam guys. Guys, saya bikin konten dulu ya, karena ini konten yang bagus untuk kita bikin. Saya akhiri live-nya dulu guys ya. Sampai jumpa di live berikutnya. Bye bye, thank you.